Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 8. Kembalinya Raja. Seperti yang dia pikirkan, ketika dia mencapai celah di jembatan yang runtuh, dia melihat banyak orang menangis dan berteriak ketika mereka bergegas keluar dari gerbang kastil dan tersandung ketika mereka berlari menuju celah di jembatan. Ada banyak orang berdiri di sisi lain dari celah yang mencoba untuk menyeberang. Hati Fei terasa hangat. Dia menggunakan lompatan barbarian, seperti burung raksasa. Dia melesat di udara dan mencapai jarak 16 hingga 17 yard dalam beberapa lompatan. Dia tidak berhenti dan menggunakan lompatan lain untuk melompati celah besar dengan buntelan besar di tangannya, dan mendarat di kerumunan di sisi lain. Itu Raja Alexander. Seseorang bersorak. Hahaha. Aku, pandai besi Harry tahu kamu yang masih hidup. Hahaha. Bagaimana mungkin anjing pengecut itu melukai kamu? Seorang lelaki tua berambut putih sangat bersemangat sampai-sampai dia melihat Fei. Raja Alexander, kamu, aku, menakjubkan. Berkatilah kamu. Terima kasih Dewa Perang karena memberkati rajaku. Sepasang orang miskin yang memegang alat-alat pertanian ketika senjata berlutut dan berdoa untuk berterima kasih kepada Dewa Perang karena telah melindungi raja mereka. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang kuat termasuk Pers dan Drogba melempar tali yang mereka coba gunakan untuk melintasi celah dan bergegas ke Fei, menangis ketika mereka berpegangan pada kakinya. 20 atau lebih lelaki tangguh dengan lapis baja lengkap yang berlumuran darah dan bahkan tidak mengerutkan kening ketika pedang dan tombak musuh menembus tubuh mereka sekarang menangis seperti anak kecil. Lebih jauh di tembok pertahanan. Badan kepala buzzer yang kurus dan kering mulai goyah ketika dia melihat pemandangan itu. Dia merasa pandangan menjadi gelap dan bintang-bintang emas mulai muncul di depannya. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi hitam kekuningannya. Rambut abu-abunya berantakan oleh angin yang bertiup dan dia bergumam sendiri, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia masih hidup. Bagaimana? Apakah dia monster? Masih hidup setelah ditembus oleh ratusan anak panah. Sial, 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 ah. Pria tua itu merasa seperti akan menjadi gila. Gil yang sedang sombong di samping merasa seperti kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh. Alexander tidak mati. Intuisi tajam lemak mengatakan kepadanya bahwa, sial, keberuntungan aku akan hilang. Masalah besar akan datang. Di bawah menara pengawal. Angela perlahan terbangun, masih dalam kesedihan seperti bunga bakung layu yang bahkan belum mekar. Matanya redup saat kehilangan kilau mereka. Setelah mendengar sorakan di jembatan, dia memutar kepalanya dan memandangi jembatan melalui matanya yang masih kabur oleh air matanya. Tetapi pada saat itu, pandangannya tertuju. Jantung gadis itu mulai berdetak tak terpadamkan, dia melihat sosok yang dikenal dan teguh berdiri di jembatan melalui penglihatannya yang kabur. Gadis yang sedih itu dengan cepat menggosok matanya dengan heran. Oh God of War, ini benar-benar dia. Keaktifan dan kecemerlangan tiba-tiba kembali ke tubuh gadis itu yang lembut dan lemah. Alexander, Angela berbisik dan air mata mengalir dari wajahnya yang tak terkendali. Meskipun menangis sekali lagi, kali ini air matanya bukan dari kesedihan, tetapi air mata dari sukacita. Dia tiba-tiba berdiri, menghapus air matanya dengan cepat, mengambil ujung gaun panjangnya dan lari dari dinding pertahanan seperti burung yang bahagia meskipun Brook dan Lampard menghalangi jalan untuk melindunginya. Aku harus pergi menemuinya. Gadis cantik itu berkata pada dirinya sendiri. Dia telah berjalan melalui jalan dari Chambord ke jembatan batu yang tak terhitung jumlahnya, menonton matahari terbit dan terbenam di tembok pertahanan atau jembatan untuk berdoa bagi Alexander yang malang adalah sesuatu yang sering dilakukannya. Namun, dia tidak pernah merasa bahwa jalannya selama ini. Dia berharap bisa berteleportasi ke lengan pria itu secara instan. Hei, awasi langkahmu. Angela, perlambatlah. Tenang, tunggu aku. Emma tersenyum dan berteriak di belakang Angela. Dia melompat ketika dia mengikutinya, kuncir emas di kepalanya memantul ke atas dan ke bawah. Adegan yang cerah dan bahagia ini memberikan senyum besar pada prajurit nomor 1 Chambord. Beberapa saat yang lalu, setelah melihat Fei berubah menjadi landak putih oleh semua anak panah, Lampard terkejut dan melompat dari dinding pertahanan tanpa pamrih untuk bergegas ke sisi lain jembatan. Tapi selama proses itu, dia tiba-tiba teringat permintaan Fei untuk melindungi Angela.
Setelah beberapa saat ragu, ia dengan cepat kembali ke sisi Angela untuk melindunginya. Terima kasih Tuhan, Angela baik-baik saja. Pada saat penting itu, Brooke ada di sampingnya, menjaganya dengan waspada. Sekarang semuanya baik-baik saja. Alexander kembali hidup dan musuh dikalahkan dan dengan gila mundur. Bala bantuan dari induk Zenith Empire juga telah tiba. Semua bahaya Chambord langsung dihapus. Itu adalah akhir yang paling membahagiakan. Setelah Lampard memikirkannya, wajahnya yang biasanya tenang mati tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum cerah yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Dia memandang Ketua Menteri Buzzer, yang tidak terlalu jauh dan suram seperti awan gelap, dengan senyum di wajahnya. Provokasinya jelas. Buzzer hanya bisa diam-diam. Di tepi selatan Sungai Zuli, ratusan kavaleri melaju menuju tepi sungai dan berhenti setelah mereka memusnahkan ribuan atau lebih musuh yang mundur. Sebuah gerbong merah besar yang ditarik oleh 8 kuda berdampingan perlahan menarik dan memisahkan kerumunan. Kereta itu raksasa, panjangnya setidaknya 3 yard dan didukung oleh 4 roda kayu besar yang halus. Kereta itu tampak seperti diukir secara keseluruhan dari kayu alami yang besar. Pola bunga berduri diukir pada kereta dan burung-burung di atasnya adalah seperti manusia. Ada 2 jendela berventilasi kecil di kedua sisi gerbong. Yang paling mengejutkan adalah navigator kereta itu adalah seorang ksatria lapis baja mengkilap, dan dia terlihat kuat. Setelah melihat kedatangan gerbong, ksatria lapis baja mewah yang telah dirobohkan VI bergegas saat dia bergegas ke gerbong dan berpegangan pada poros. Dia menangis ketika dia berbohong dan membesar-besarkan tentang apa yang baru saja terjadi. Kaktanasa, pria brengsek itu menghina martabat kekaisaran Zenith, dia bahkan menghinamu. Kau tidak bisa meremehkannya. Kereta itu diam selama beberapa detik. Selanjutnya, suara yang lemah dan lembut menjawab. Jimmy, kaulah yang memprovokasi dia, kan? Sekarang kamu akhirnya bertemu seorang pejuang yang tidak peduli dengan identitas kamu sebagai pangeran muda Zenith. Biarkan penderitaanmu kali ini mengajarimu sesuatu. Jangan pernah memprovokasi siapapun lagi. Aku sudah bilang berkali-kali bahwa untuk menjadi seorang ksatria sejati, kekuatan individu dan prestasi militer masih jauh dari cukup. Kerendahan hati, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, dan semangat. Setelah kamu mengingat 8 kriteria ini, kamu mungkin bisa menjadi seorang ksatria sejati. Suara lemah terdengar seperti orang yang baru saja pulih dari penyakit jangka panjang. Namun, ia memiliki kekuatan untuk menembus pikiran orang-orang. Gadis bernama Tanasa mengungkapkan kebohongan pangeran kecil Jimmy Tropinski dan juga mengajarinya adik laki-laki yang tidak berguna. Pangeran kecil Tropinski berencana untuk mengajari orang biadab yang berani menantang gengsi itu dengan pelajaran melalui tangan saudara perempuannya, tetapi dia menyelipkan kepalanya di bawah teguran Tanasa. Dia mengambil risiko dan berargumen lagi. Kakak, bukan aku kali ini. Baiklah, itu akhirnya. Jika kamu memiliki pendapat lain, aku harus membuat tentara mengirim kamu kembali. Suara lemah terdengar lagi di kereta dan memotong Tropinski dengan dingin. Setelah hening sejenak, dia berkata, minta kepala pelayan Bast untuk datang dengan sopan. Tropinski berdiri dengan murung dan diam-diam berkata kepada prajurit di dekatnya, pergi bawa navigator sialan itu. Tentara itu menurut dan berjalan pergi. Segera, tentara itu membawa kembali seorang pria parubaya yang berusia sekitar 40 tahun. Tingginya sekitar 6 kaki. Rambut hitam pendeknya diikat dengan benar, dengan mata yang cerah, hidung yang tinggi, wajah yang tampan dan tubuh proporsional. Meskipun ia mengenakan jubah kasar, posturnya yang santai membuat orang-orang merasa seperti dia mengenakan pakaian termahal di dunia. Semua orang bisa merasakan keanggunan dan temperamen halus darinya. Pria ini jelas pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Meskipun dia berusia 40 tahun sekarang, dia masih bisa dengan mudah memikat gadis-gadis muda yang tidak bersalah dengan penampilannya. Bas, kamu navigator rendahan. Pergi dan beritahu menantu rajamu yang terbelakang bahwa duta kanonisasi Kekaisaran Zenith telah tiba dan suruh dia keluar dan berlutut untuk menyambut kami. Mungkin karena kecemburuan antara sesama jenis,
Tetapi pangeran kecil Tropinski. Dia marah setiap kali dia melihat pria tampan setengah baya yang tenang. Dia memerintahkan Bast dan menekankan kata navigator. Terserah kamu, Yang Mulia. Bast Parubaya sama sekali tidak marah. Dia melengkungkan pinggangnya dengan anggun dan memberi Tropinski penghormatan aristokrat standar, lalu berjalan ke arah Chambord dengan kecepatan sedang. Sikap yang masuk akal dan sopan membuat pangeran kecil itu merasa perilakunya seperti seorang dusun yang tidak berpendidikan. Dia merasa sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Namun, satu hal yang tidak ada yang tangkap adalah setelah Bast berbalik, dia mengarahkan jari tengahnya dengan keras di depan sang pangeran. Bersambung.